berhubung ada kegiatan kita di Ekin dan saya juga terpilih menjadi CGP Angkatan 10, maka saya akan menyebarkan aksi baik mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu Guru, untuk memulai acara kita agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin meminta Bapak Mahyudin untuk membawakan doa untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Itu mau mengambil berkah kegiatan pada hari ini. Di sini kita akan mendengar doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di sini juga ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kekuatan bagi kami untuk mendidik anak-anak kami sebagai generasi bangsa ini, kiranya mereka dapat mencapai cita-citanya sebagaimana apa yang diinginkannya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami meminta, dan kiranya apa yang kami harapkan dapat Engkau kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Mahyudin yang telah membacakan doa di pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, hari ini saya akan menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, menurut Bapak apa itu budaya positif atau menurut Ibu? Ada yang ingin menjawab? Silakan Bu Rani. Yang saya tahu, budaya positif itu adalah salah satu kegiatan yang mana untuk pembentukan karakter anak-anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, sudah mendekati. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam diri manusia. Makanya kita saat ini harus mengajar dengan menyebarkan budaya positif, bisa di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita sudah memasuki kurikulum Merdeka Mengajar. Menurut Bapak Ibu, sebelum saya masuki materi, merdeka itu sebenarnya bagaimana? Ada yang ingin menjawab? Apa boleh ini? Bapak, ya Pak, apa itu merdeka? Menurut pendapat saya, merdeka itu artinya melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan yang sifatnya selalu mendikte atau mendiskriminasikan seseorang, dan tentunya juga merdeka itu untuk membuat diri sendiri lebih dewasa ataupun bercakap sehingga bisa menentukan sikap, terutama merdeka itu ditanamkan kepada anak didik mulai dari dini sehingga mereka nanti pada saat dewasa
akhlak dan kebudayaan positif telah tertanam pada diri. Iya, terima kasih Pak. Jawaban Bapak sudah benar. Bahwasanya kalau kita merdeka itu kita tidak terikat dengan suatu apapun. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam pendidikan, merdeka itu bukan berarti anak didik kita tuh bebas mau lompat-lompat atau mau bagaimana. Merdeka itu mereka bebas mengeluarkan pendapat mereka, mereka bebas memberitahu karakter mereka dari kecil itu yang bagaimana. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu menuntut apa menuntun Bapak Ibu? Menuntun. Iya, menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Mereka mampu memerintah dirinya sendiri tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Anak didik kita selama ini menurut Bapak Ibu sudah merdeka atau belum? Kalau menurut Ibu sudah, dari segi bagaimana Ibu melihatnya anak didik kita itu merdeka? Tidak terikat atau bebas dalam belajar orang di sekolah ataupun di luar rumah, tidak yang tidak. Ya, bebas. Selama ini kita mungkin di kurikulum selama sebelum kurikulum merdeka kita menuntut ya kan Ibu, menuntut anak kita tuh harus bisa matematika, anak kita bisa tentang tumbuh-tumbuhannya harus tercapai seperti itu kan. Tetapi di kurikulum merdeka kita tidak bisa menuntut mereka karena kecerdasan anak tadi berbeda-beda, karakter dia dari kecil berbeda. Itulah dibilang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bawaan dia dari sejak lahir, karakternya itu yang mau kita tuntun kemana dia. Sedangkan kodrat zaman dengan kecanggihan sekarang dengan IT, itulah yang kita tuntun. Nah, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif. Yang pertama itu ada namanya perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar, setelah itu ada disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, perlu nggak diri kita itu disiplin? Perlu ya Ibu ya. Makanya di perubahan paradigma belajar ada namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini termasuk di dalam budaya positif. Kita harus memiliki perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah paham mengenai berdiferensiasi Bapak Ibu? Belum. Pembelajaran berdiferensiasi itu kita pertama kita memberikan buku kepada anak didik kita. Setelah itu kita melihat anak didik kita ini kemampuannya yang bagaimana, yang ini bagaimana. Setelah itu kita akan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok kecil, kelompok yang mampu, masih kurang mampu, dan sudah mampu. Itulah
Nah, sekarang kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Selama ini kita seperti ini kan Bapak Ibu, ya kan? Kita yang mengontrol murid kan kita kan. Misalnya kita putar si anak mau ke kanan, kita putar si anak mau ke kiri, seperti boneka anak didik tadi kita buatkan Bu. Nah sekarang tidak bisa seperti itu. Kita nanti bisa memecahkan masalah anak dengan namanya restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Coba Bapak Ibu tanya dalam hati, selama ini kita memaksa nggak sifatnya kepada murid? Memaksa. Iya. Saya sendiri juga sebelum belajar ini juga memaksa anak murid saya harus bisa ini, harus bisa itu. Itulah namanya posisi kontrol guru kan. Ternyata posisi kontrol sebagai pemaksa itu salah, Bapak Ibu. Anak didik tadi itulah dikatakan dia belum bisa. Apa tadi pertama kita buka? Merdeka. Karena kita maksa. Posisi kontrol guru sebagai pemaksa. Kita yang mengarahkan anak itu seperti boneka, kanan, kiri, maju, ya kan? Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang pertama, menurut kita, kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut pandangan orang yang lain, kebutuhannya berbeda. Sedangkan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya kan Bapak Ibu? Dari posisi sudut pandang kita sama semua kebutuhan itu. Padahal sudut pandang yang lain, kebutuhan kita itu berbeda-beda. Di posisi yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut Bapak Ibu, di posisi mana ini? Di stimulus respon kah atau di teori kontrol? Kontrol Bu. Iya kan? Di teori kontrol. Nah, kita jadi lebih harus lebih luas memandang. Tidak, kalau di stimulus respon lebih sempit kan Bu? Kayaknya lebih ego kita kan. Semua harus kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai status kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini kalau sudut pandang yang pertama, katanya perilaku buruk itu dilihat sebagai yang salah. Misalnya ada anak yang melakukan perilaku buruk Bapak, jadi kita pandang anak itu salah. Itu menurut pandangan kita sendiri. Sedangkan menurut pandangan yang lain atau Bapak Ibu guru yang lain, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya anak kita tidak memakai sepatu, kita langsung marah kan? Salah menurut kita. Tapi kita tidak tahu apa tujuan anak tadi tidak pakai sepatu. Apa alasan anak tadi tidak pakai sepatu? Kita sebagai guru sebelum saya mempelajari ini, saya marah. Kok mau pakai sepatu ke sekolah? Pakai sendal, kamu kira ini pajak? Sebelumnya kita seperti itu kan. Setelah saya mempelajari teori kontrol, ternyata itu pandangannya salah. Kita harus mendengarkan dulu apa tujuan anak itu tidak memakai sepatu, apa alasannya. Nah, yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau Bapak Ibu guru suka memilih yang mana ini, teori yang mana?
stimulus atau di teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya dan mengendalikan. Sedangkan menurut di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengendalikan saya. Iya kan? Enak, lebih tertarik kita di teori kontrol. Di situ kita memang terlihat kita merdeka. Gak bisa orang yang mengarahkan kita kan? Kita lah yang bisa mengendalikan diri kita. Gak bisa orang yang memaksa kita harus menjadi seperti apa. Kita sendiri yang membuat diri kita ingin menjadi apa. Nah, yang di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah benar saya bisa mengontrol orang lain? Ya, tidak bisa, ya kan? Yang benar itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada yang bisa pahami? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya gimana? Kalau di stimulus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya itu kalau kita gagal melakukan sesuatu, pasti ada ide-ide baru muncul, tapi itu karena pemaksaan tadi, karena keadaan. Nah, sedangkan kalau di stimulus di teori kontrol, kolaborasi itu sangat dibutuhkan Bapak Ibu. Kolaborasi kita ini seperti ini, namanya kita kolaborasi. Dengan banyak kita bersama teman-teman, bersama-sama mengerjakan semua sesuatu, maka itu akan menciptakan ide-ide atau pilihan-pilihan baru. Kalau kita sendiri memang ada ide, cuman itu ide muncul karena terpaksa. Nah, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Maksud di stimulus respon tadi, kalau kita hanya berpikir sendiri, ada dua pilihan, menang atau kalah. Tapi kalau kita bersama teman-teman berkolaborasi di teori kontrol tadi, ini nggak ada menang kalah, menang-menang, karena kita sama-sama semua melakukannya. Nah, dari pembelajaran ini banyak sih saya belajar Bapak Ibu. Pertama, saya bisa berpikir lebih luas lagi. Terus yang kedua, nggak ego saya. Selama ini saya kalau misalnya ada yang di murid aja lah, ada yang salah, saya ego sendiri. Maksudnya, kenapa ini anak ini kok bandel kali nih ya? Saya nggak memikirkan apa yang diinginkannya sebenarnya. Ternyata Bapak Ibu, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang tidak bisa kita pungkiri. Yang pertama itu dia butuh perhatian. Jangankan anak-anak, mungkin kita juga yang udah dewasa butuh itu kan. Yang kedua dia butuh diakui. Itu dia tadi kebutuhan dasar manusia. Nanti kita ada di sini Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Pertama, disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Menurut Bapak Ibu udah benar nggak arti dari disiplin itu belajar? Ayo Bapak Ibu guru, sudah benar nggak menurut Bapak Ibu disiplin itu belajar? Ya, disiplin itu memang kita belajar. Belajar untuk bertanggung jawab. Kalau menurut Pak Sabdin, disiplin itu bagaimana? Disiplin itu dia tidak
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Berarti pemikiran Bapak selama ini tentang disiplin benar atau salah? Kalau menurut teori, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, bukan hanya Bapak saja sih, saya juga dulu berpikir anak ini nggak disiplin nih, nggak ikut aturan ini. Seperti itu kan Pak. Ternyata disiplin itu bukan seperti itu. Disiplin itu dia belajar. Seperti Ibu bilang tadi, belajar untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah, maka dari itu saya menyebarkan apa yang namanya budaya positif di sekolah kita. Ternyata persepsi kita selama ini banyak yang masih salah. Makanya saya menyebarkan sama Bapak Ibu tentang budaya positif. Bapak Ibu, kalau murid kita mau pintar, kadang kita bilang kan, anak Ibu nanti kalau bisa baca, Ibu kasih hadiah nanti. Ternyata itu salah, tidak boleh, karena anak didik kita kalau kita biasakan dengan reward, dia hanya menghayalkan reward itu. Kalau tidak kita berikan, dia udah malas lagi belajar, maka disiplin dia tidak ada Bapak Ibu, ya kan? Makanya saya bilang banyak yang masih miskonsepsi tentang pembelajaran. Saya juga baru belajar, oh ternyata salah. Selama ini saya seperti itu. Anak Ibu kalau bisa baca nanti Ibu kasih hadiah loh, Ibu kasih ini gitu. Nah, dia rajin karena memikirkan hadiah tadi, tidak keluar dari dirinya sendiri. Kalau memang itu memang mau belajar dan karena dirinya. Anak didik kita sekarang mau kita ajari, dia disiplin dari diri sendiri. Dia punya kemauan dari dirinya, bukan karena orang, bukan karena gurunya yang mengontrol. Itulah nanti kita masuk ke keyakinan kelas namanya. Kita bangun budaya positif dari anak didik kita, bahwasanya kalau dia mau membuang sampah itu karena memang dari dirinya. Bukan karena ada Pak Sapin itu, ayo bilang yang Pak Sapin yang buang sampah sembarangan. Itu kan berarti karena apa? Karena ada ditakutinya kan. Tapi kalau dia belajar disiplin positif memang dari diri dia sendiri, tanpa ada kita, dia nggak mau buang sampah sembarangan. Itulah yang mau kita tanamkan di dalam diri anak didik kita sendiri. Jangankan di dalam diri anak didik kita sendiri, dari kita juga yang dewasa juga seperti itu, ya kan Bapak Ibu guru. Nah, saya juga lagi belajar, sama-sama kita ya Bapak Ibu guru ya. Nah, ini tadi namanya nilai-nilai kebajikan atau budaya positif. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, saya ingin Bu Aksa bacakan yang kedua, apa itu Ibu? Ibu mana? Ibu Primari. Tentang siapa itu? Ibu Primari, ya, program PDP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya diri, dan komitmen. Ya, makasih Ibu. Dan yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Ini kayaknya udah sering kita dengar ya, keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah,
Ini contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi yang sering kita hadapi di keterampilan hidup kayaknya ya, yang sering kita bawa di pergaulan atau dimanapun ya Bapak Ibu, yaitu tentang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kalau menurut Bapak bagaimana? Bapak lebih setuju yang di mana itu contoh nilai kebajikannya? Di keterampilan hidup. Iya, di keterampilan hidup ya Pak ya. Itu yang sering kita lakukan. Tapi kalau di sekolah yang mau kita tanamkan tadi yang di mana Bapak Ibu? Iya, di profil pelajar Pancasila. Di situ anak-anak harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu kalau udah ada semua sama anak didik kita, insya Allah nanti kalau kita lepas ke masyarakat udah bisa mereka, karena udah lengkap. Dia beriman, bertakwa sama Tuhan Yang Maha Esa kan, terus berakhlak mulia. Kalau kita berakhlak mulia dalam bergaul ke masyarakat, pasti masyarakat akan senang ya kan. Setelah itu berkebinekaan global. Menurut Bapak berkebinekaan global itu yang bagaimana? Tidak memilih teman. Iya, tidak memilih teman maupun agama yang berbeda, suku bangsa, dia mampu membawa dirinya ya kan. Iya. Terus gotong royong. Nah, kalau anak didik kita tadi terjun ke masyarakat, dia udah ada dalam diri dia tuh jiwa gotong royong. Misalnya di masyarakat nanti tanpa ada halu-halu di masjid, dia udah pandai tuh bawa dirinya. Ayolah minggu nanti kita bersih-bersih, ya kan Bapak Ibu. Yang ke ini mandiri. Nah, setiap anak kita harapkan mandiri. Tetapi pada umumnya anak didik kita belum bisa mandiri kali ya Bapak Ibu. Itulah PR kita sama-sama, bagaimana menciptakan anak didik itu yang mandiri. Kan selama ini, Bu, ini kayak mana Bu? Pak, ini kayak mana? Bu, habis ini ngapain? Seperti itu kan. Nah, itulah mau bagaimana kita menciptakan anak didik kita yang mandiri. Setelah itu kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau semua di profil pelajar Pancasila ini ada, insya Allah anak didik kita lepas dengan bangga. Nah, menjadi contoh lah di masyarakat, ya kan Bapak Ibu? Nah, ini tadi yang saya katakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia ini menurut Bapak Ibu bisa nggak kalau nggak kita penuhi? Nggak bisa ya kan? Ini memang udah hak veto istilahnya. Memang harus ada, manusia itu semua memiliki kebutuhan dasar. Jadi sesama kita ini harus memiliki rasa tenggang. Oh, itu memang kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini dia tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau di dalam anak murid ada masalah, misalnya dia seminggu tidak sekolah. Kalau dulu zaman saya pertama mengajar, saya kurang respon gitu. Ini anak ini malas mungkin sekolah gitu kan Bapak Ibu. Apalagi dengar dari guru-guru yang sebelumnya mengajar dia, malas sekali memang tuh sekolah Bu, dan meninggalin dirinya sekolah. Ternyata kita belum menelusuri 5 kebutuhan dasar dia. Ternyata dia kurang di bertahan hidup. Dia membantu orang tuanya. Kadang ada anak seperti itu kan, apalagi kita tingkat SMP atau SMA,
dia nggak sekolah, rupanya dia kerja paruh waktu bantu orang tuanya. Nah, selama ini guru-guru nggak usah guru yang lain, saya aja dikatakan, kadang saya nggak berpikir ke situ kan Pak, ini bandel emang nggak mau sekolah ini. Ternyata setelah ditelusuri, anak itu kebutuhan dasarnya yang pertama dia tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup, sehingga dia harus pergi dulu. Misalnya malam dia mengerjakan apa, sehingga besok dia nggak bisa sekolah, ngantuk. Kita sebagai guru dulu langsung marah karena ego mungkin, atau memang dulu kita belum belajar ya kan Bapak Ibu. Sekarang setelah kita belajar, kita tidak boleh langsung marah. Kita harus mengerti, oh dia kurang di kebutuhan dasar manusia di bertahan hidup. Nah, kita panggillah anak tadi, kita tanyakan bagaimana, kenapa seperti itu, baru nanti kita cari solusinya sama-sama. Kita nggak boleh langsung mengejas anak itu, kamu salah, kamu harus sekolah, nggak boleh seperti itu. Kita juga harus mengerti apa yang dirasakannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kita juga sebagai yang sudah dewasa kadang punya rasa ini kan Bapak Ibu guru, kita kepingin disayang gitu. Bukannya kurang kasih sayang ya kan, tapi kadang kepingin juga nggak bisa dipungkiri, karena saya juga seperti itu. Makanya mengajar sekarang kita lebih nggak bisa menghukum, kita lebih harus berpikiran seperti tadi kan Ibu, luas gitu. Teori kontrol kita tuh luas, nggak boleh sempit, nggak boleh harus aku ini aturanku ini. Nah, seperti yang tadi kita bahas kan Pak, disiplin itu aturan kan, kalau dalam pemikiran kita. Ternyata disiplin itu belajar dari diri sendiri bagaimana menciptakan budaya positif. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kadang ada anak murid kita yang beranjak besar seperti ini. Dia berada di kebutuhan penguasaan. Kadang ada yang kita pikir melawan kali anak ini, ya kan Pak? Kita kasih arahan, dia melawan. Ternyata dia kepingin dihargai. Bapak ini nggak mau mendengarkan aku, jadi dia timbul emosi kan, timbul rasa nggak mau juga dengarkan kita. Berarti kita di situ posisinya benar atau salah Bapak Ibu? Selama ini, iya salah. Saya juga di posisi yang salah. Setelah saya belajar, makanya sekarang mulai pelan-pelan merubah miskonsepsi yang ada selama ini. Ini Bapak Ibu guru. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Dia mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang posisi kelima, ini paling banyak ini, kesenangan. Ini kan Bapak Ibu guru, anak-anak kita mungkin kebutuhan yang paling banyak ini, kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita harus pandai memilih metode bagaimana anak didik kita itu terpenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan terima, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, motivasi intrinsiknya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai PPT di depan? Paham?
motivasi perilaku manusia itu dia lebih baik dari dalam kan, intrinsik. Tapi kalau dia ekstrinsik seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya anak didik kita tadi datangnya selalu tepat waktu, ternyata motivasi itu dari luar. Dari mana? Karena ada peraturan di sekolah bahwa saya datangnya tadi tidak boleh lewat jam 7 lewat 10 misalnya. Terus tadi datang sebelum jam 7 lewat 10. Berarti hal yang dilakukannya itu motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik? Ekstrinsik. Iya, ekstrinsik. Dia datang tepat waktu karena ada peraturan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi saya katakan, kita sering bilang sama murid kita harus bisa baca nanti nanti ibu kasih nih hadiahnya ini. Ini. Berarti kan dia melakukan itu karena ada motivasi intrinsik atau dari motivasi ekstrinsiknya. Dikasih hadiah. Kalau nggak kita kasih hadiah, dia menempel lagi, nggak mau lagi belajar ya kan? Nah, itulah yang salah. Kalau motivasi intrinsik dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya kita membuat keyakinan kelas di kelas kita, misalnya seperti ini. Kita membuat keyakinan kelas sama ibu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menurut anak ibu, kalau kita membuang sampah sembarangan, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Menurut bapak, kalau kita buang sampah sembarangan, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Iya, berarti dia tidak menjaga kebersihan. Itu nggak boleh kita bikin peraturan, dia namanya sekarang Bu, keyakinan kelas. Jadi anak-anak tadi, kalau misalnya aku tidak membuang sampah di tempat sampah, berarti aku melanggar keyakinan kelas. Apa tadi Bapak Ibu? Iya, tidak menjaga kebersihan. Dia dirubah seperti itu bahasanya. Tidak lagi seperti kita bilang tadi, aturan. Kalau ada aturan, dia terjadi motivasi ekstrinsik, ya kan? Karena ada aturan tadi makanya dia ini. Tapi kalau kita menanamkan di dirinya, tidak ada hukuman, dia memang itu jadi kebiasaan lama-lama, ya kan Bapak Ibu? Dimanapun dia berada, jadi tidak membuang sampah sembarangan. Kalau cuma di sekolah kita buat aturan, bukan namanya keyakinan kelas, ya udah di luar sana dia makan permen buang sampah sembarangan. Oh, nggak ada Pak Sadin kok, nggak ada Bu Neni kok, nggak nampak katanya ya kan? Itu tadi namanya motivasi ekstrinsik. Nah, ini tadi ada gambaran hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kenapa hukuman seperti ini Bapak Ibu? Kita juga dulu mungkin mengalami kan waktu sekolah. Saya pernah mengalami teman saya yang ribut, saya tiba-tiba dihukum. Saya tidak tahu melakukan kesalahan apa. Itulah tadi namanya bersifat satu arah. Terus tiba-tiba, Nana keluar, berdiri depan tiang bendera. Itu namanya hukuman yang tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa, terus bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik atau psikis ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu setuju nggak dengan pembelajaran kita zaman dulu? Iya kan? Lebih nyaman yang seperti ini kayaknya Bapak Ibu. Kita lebih lebih bisa mengeksplor yang ada dalam diri kita kan kepada anak-anak. Nggak langsung misalnya si Niko, hari ini kenapa nggak ngerjain PR? Enggak, sana, berdiri di sana di sudut, tulis lagi banyak-banyak. Itu hukuman kan Bapak Ibu. Kita tanpa menanyakan sama anak kita tadi, kenapa, ya kan? Kenapa nggak dikerjakan? Apa alasannya? Langsung kita kasih hukuman. Kita pernah merasakan seperti itu, dongkol nggak? Dongkol kan Bapak? Ini ibu ini nggak nanya
dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang dikatakan konsekuensi bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Apa beda hukuman sama konsekuensi? Konsekuensi itu pelanggaran aturan yang sudah disepakati bersama. Itu namanya konsekuensi ya Bu. Contohnya bagaimana nih Bu? Misalnya kita ibu buang sampah sembarangan, padahal kan di kelas itu sudah direncanakan tidak boleh buang sampah. Tetapi konsekuensinya sudah direncanakan ya kan? Misalnya Kalau buang sampah tuh ya harus dibuang atau kemana, konsekuensi dimarahi atau kemana. iya benar pemahamannya. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Misalnya bisa saja ibu menumpahkan air minum. Konsekuensinya apa Bu? Jelas ada konsekuensinya itu kan dimarahi mungkin. Iya, salah satunya ibu harus membersihkan atau mengelap meja yang basah tadi kan. Itu adalah konsekuensi. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Sedangkan restitusi, nah inilah yang akan kita pakai saat ini untuk menyelesaikan permasalahan. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dia dua berarti restitusi. Yang pertama, kita memperbaiki kesalahan si anak. Yang kedua, dia mencari solusi sendiri. Bagaimana solusinya biar dia nggak buat kesalahan itu lagi? Ini kan Bapak Ibu guru. Sebelum saya sampaikan, ada nggak yang udah memikirkan gambarannya bagaimana? Misalnya ada contoh permasalahannya. Ada yang bisa menyampaikan? Kita selesaikan dengan restitusi. Ayo Bapak Ibu silakan. Ada yang bisa menyampaikan bagaimana gambaran mengenai restitusi? Nah, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Kita selama ini sebagai apa Bapak Ibu guru? Sebagai? Kalau Bapak sebagai apa? Iya, sebagai guru kita selama ini posisi kontrolnya sebagai apa? Kan ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Diktator. Sebagai diktator. Sebagai apa Bapak Ibu guru? Pemantau. Pak Sabdin sebagai pemantau. Yang lain? Manajer. Manajer udah keren. Itu yang dibutuhkan sekarang sebagai manajer. Sebagai teman, Bu ini sebagai teman. Ada nggak yang sebagai penghukum? Ada nih penghukum. Oh, berarti 2 ya. Sebagai penghukum, sebagai teman. Iya, saya juga seperti itu. Sebagai penghukum, sebagai teman. Sebelum saya belajar. Nah, sekarang setelah kita belajar, kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, kalau kita sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah nggak ngalamin seperti ini? Ya, sama Bapak Ibu guru. Bapak lupa. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang gurunya marah. Berapa kali Ibu Bapak bilang? Harus memberitahu kamu. Selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Itu kita membuat rasa bersalah sama anak. Jadi anak itu sedih, betul kan? Nah, yang kedua, kasusnya sebagai teman. Kalau sebagai teman, kata-kata kita gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebenarnya bahasanya udah benar Bapak Ibu
tahu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Kadang kita ada sebagai pemantau, kayak Bapak bilang tadi kan, Bapak sebagai pemantau. Nah, ini sebagai manajer. Saat ini kita diharapkan sebagai manajer. Apa yang dikatakannya kalau manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita menanyakan dulu, apakah dia tahu kesalahan dia? Terus bagaimana dia mencari solusi biar nggak terjadi lagi kesalahan tadi kan? Itulah sebagai manajer. Ternyata selama ini kita yang tahu sebagai manajer itu hanya kepala sekolah gitu kan. Tetapi tidak Bapak Ibu. Kita sebagai guru juga harus bersikap atau memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru di sini saya menanyakan posisi kontrol apakah aku? Kita tanya diri kita ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Kalau bahasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, kita membuat rasa bersalah. Benar, Bu Neni. Nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa kita? Posisi kontrolnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau manajer tadi kan kita menanyakan masalah, terus menanyakan apa solusinya. Itu kalau kita manajer. Tapi kalau apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Iya, pemantau. Ayolah lakukan demi Bapak, Ibu ya. Ini sebagai apa kita? Teman. Iya benar, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bukan hukum. Bapak ini, Bapak langsung tahu. Iya. Langsung ingat Bapak. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu guru, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi sudah sempat saya singgung. Agar siswa merasa itu peraturan dari aku. Oh, agar keluar motivasi intrinsik. Makanya keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas ya. Kalau peraturan kelas tadi motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu guru senang sekali belajar dengan Bapak Ibu guru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Inilah dia Bapak Ibu guru. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau tadi yang dikatakan Bu Ayu kan, kalau kita peraturan itu digerakkan gara-gara apa? Karena eksternal. Sedangkan kalau keyakinan kelas dari diri sendiri, kesadaran kita bahasanya kan Bapak Ibu guru. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru, saat kita membuat keyakinan kelas, semua kita libatkan. Anak didik kita libatkan. Kita nggak boleh buat sendiri. Kalau buat sendiri tadi jatuhnya kemana? Ke aturan kan
Nah, Bapak Ibu, ini ada namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ada namanya kita menstabilkan identitasnya dulu, baru kita validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita menanyakan keyakinannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita tanya dulu, kita ucapkan, Bapak tidak marah nak, kamu melakukan ini. Seandainya Bapak di posisi kamu, mungkin Bapak juga melakukan itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Baru kita validasi tindakan yang salah. Yang kamu lakukan memang melanggar keyakinan kelas kita tidak? Dia kan sadar, oh, melanggar Pak. Itu namanya tadi validasi tindakan yang salah. Setelah itu yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Bertanggung jawab Pak, katanya. Itulah tadi kita menyelesaikan masalah dengan metode segitiga restitusi. Ada 3 ya Bapak Ibu. Kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan dia yang salah. Setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggarnya. Baru solusinya dari diri sendiri Bapak Ibu. Apa solusi dari dia sehingga tidak melakukan kesalahan lagi? Tidak dari kita, dari dia. Itulah namanya penyelesaian segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ini kata-katanya nanti ya Bapak Ibu guru ya. Kalau misalnya kita ini tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak begitu. Kamu berhak begitu. Itulah kata-kata yang kita ucapkan saat menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah menghidupi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Inilah kata-kata pada saat validasi tindakan yang salah. Kita nggak boleh menjatuhkan anak itu Bapak Ibu. Kita bangkitkan dulu, baru nanti kita kasih tahu itu salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kata-katanya di sini ada apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Setelah itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan keyakinan bagaimana yang ada dalam diri dia. Setelah itu nanti baru kita minta solusi dari dia itu apa agar tidak terjadi lagi. Nah, Bapak Ibu guru, kita akan melakukan refleksi bersama dari yang kita pelajari bersama tadi. Dari Bapak, yang pertama apa yang kita buat refleksinya? Dari Bapak, Pak Udin bisa, Pak Sabit bisa. Refleksi dari Bapak. Kita sebagai guru harus betul-betul bisa dijadikan pedoman sebagai murid ataupun pemimpin sebagai murid, di mana dalam hal ini kita juga harus mempertimbangkan dan mengetahui bahwasanya tidak semua apa yang kita lakukan kepada murid itu semata-mata atas kemauan kita sendiri. Dan di sini perlu dukungan. Dukungan itu termasuk dari teman-teman sejawat antara rekan guru, dan juga kita harus mengetahui dan bisa menganalisa tentang kepribadian siswa yang tujuannya
dilakukan sehingga tidak terjadinya suatu kejanggalan dalam tanggapan anak-anak mengenai gurunya yang kadang-kadang selalu memberikan ataupun yang sifatnya monoton yang menimbulkan kejenuhan pada diri siswa. Terima kasih Pak refleksinya ini dari Ibu Guru. Ada refleksi ya, tambah satu lagi. Agar tumbuhnya Menumbuhkan keyakinan kelas. harus mengganti aturan tadi menjadi keyakinan kelas agar tumbuhnya siswa lihat itu apa Motivasi intrinsik. intrinsiknya gitu. Itu aja Bu. Ungkapkan aja Bu. Kita sama-sama belajar di sini nggak apa-apa. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu Guru refleksinya. Marilah kita sama-sama belajar. Saya mendapatkan ilmu sedikit, saya membagi kepada Bapak Ibu Guru agar bisa kita terapkan di sekolah kita ini, baik untuk peserta didik maupun kita sesama guru berkolaborasi. Mari kita buat keyakinan di sekolah kita, yaitu budaya positif, dimulai dari kita Bapak Ibu Guru yang sebagai contoh untuk anak didik kita ya. Setelah itu penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mau mendengarkan presentasi dari saya mengenai budaya positif. Karena tadi dibuka dengan doa, maka ditutup pun dengan doa ya. Saya meminta kepada Pak Sabrin untuk menutup doa kita pada siang hari. Pada Pak Sabrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa. Maka saya akan bikin doanya. Saya mulai yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat mendidik anak-anak kami menjadi anak yang berbakti bagi bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kecerdasan agar kami bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak didik kami, dan juga kami memohonkan kepada Allah SWT supaya kami diberikan kekuatan agar kami bisa menjadi guru-guru yang diinginkan oleh siswa-siswa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami dan segala dosa-dosa orang tua kami yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.